Lagi lucu banget. Jadi Liliana. Blade dan Devon dipastikan telah memasuki fase perubahan yang cukup jauh, bahkan terasa melenceng dari kehidupan mereka sebelumnya. Devon menjadi sosok yang lebih terbuka. Tanpa perlu ditanya, Devon mulai oversharing tentang suatu hal yang dilakukan pihak keluarganya. Di sisi lain, Blade pun mau nggak mau menyesuaikan diri dengan mengubah penampilannya menjadi gadis biasa dan terlihat seperti remaja manis yang bahkan saat marah pun justru tampak sedang merajuk pada kekasih yang berbuat salah. Kita dibuat baper ya saat Fata memberikan nama baru untuk Blade, yaitu Liliana. Nama yang ikonik dengan bunga lili ini terdengar indah dan melambangkan kemurnian, kepolosan, serta kecantikan. Terasa begitu personal. Pemberian nama tersebut seolah bukan sekedar spontanitas menggoda yang sudah menjadi bakat alaminya Fata, melainkan juga karena Fata telah mendapatkan bocoran dari Harry tentang kebiasaan Haruna semasa kecil. Ada kemungkinan nama Liliana adalah nama boneka kesayangan Haruna. Balik ke alur ya, Fata dan Zara tengah menjelaskan pada tante dia tentang pentingnya membuat Blade berpindah ke berpihakan. Sementara itu, Devon yang diminta keluar ruangan justru sedang mengomel sendirian. Devon masih kesel nih guys dengan rencana yang akan kembali mengatur dirinya untuk diajak ke rumah Fata. Padahal ya, Devon udah merasa sangat nyaman dan bahagia tinggal di rumah Rose dan Tante Zen. Pada saat bersamaan, Ken bersama Kak Lydia nih yang baru aja resmi diterima sebagai sekretarisnya berjalan menuju ruang kantor mereka. Tanpa sengaja, keduanya mendengar dengan sangat jelas ocehan Devon. Ya, Ken pun sangat terkejut ketika nama Rose disebut, sebab nama itu tergolong rahasia dan hanya diketahui oleh keluarga serta orang-orang terdekat sebagai nama asli Zara. Alhasil, Ken menghampiri Devon dan mempertanyakan maksud ucapannya. Devon pun panik dan berusaha berkelit dengan gugup. Aura interrogatif Ken yang begitu kuat membuat Devon semakin tertekan. Bagusnya di saat itu tante dia, Zara, dan Fata segera muncul. Fata langsung merangkul Devon seolah mereka hanya mampir sebentar dan gak terjadi apa-apa. Meskipun begitu, Ken tetap merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Karena wajah Devon terasa familiar dan pertanyaan tentang bagaimana Devon bisa mengetahui nama Rose semakin menguatkan kecurigaannya. Setelah Fata dan Dev pergi dari sana, di ruang kerjanya, Ken mencoba mendapatkan penjelasan dari Zara. Ken mengingatkan bahwa mereka berada dalam misi yang sama, sehingga ya seharusnya nggak ada hal yang disembunyikan. Namun anehnya nih guys, Zara tetap memilih merahasiakan sesuatu. Zara beralasan bahwa Dev hanya nggak sengaja mendengar seseorang memanggilnya dengan nama Rose, seolah semuanya hanyalah kebetulan kecil yang nggak perlu dibesar-besarkan. Namun sikap Zara ini justru berbanding terbalik ya dengan keputusannya saat rapat bersama Elite Squad. Saat itu kan Zara sendiri yang mengusulkan agar mereka sebaiknya jujur aja pada Ken. Bahkan Zara sempat meyakinkan bahwa Ken bisa dipercaya dan akan tetap berada di pihak mereka setelah mengetahui siapa sebenarnya Devon. Kenyataannya kini Zara justru bertahan pada kebohongannya sendiri. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah ada bagian alur yang sengaja disimpan untuk kejutan berikutnya, atau memang akan ada penjelasan khusus mengapa Zara tiba-tiba melawan pendapatnya sendiri? Rupanya ya, Ken cukup peka untuk menyadari bahwa Zara sedang menyembunyikan sesuatu. Namun Ken memilih enggak memaksanya untuk segera membuka semua rahasia. Ken sangat memahami bahwa ada waktu yang tepat untuk setiap kebenaran terungkap. Sementara itu, Fata yang sudah tiba di rumahnya harus menahan kesabaran. Dalam misi ini, mereka hanya bisa menunggu panggilan dari Blade. Hingga akhirnya nama kontak itu benar-benar berdering di HP-nya. Dengan penuh semangat dong, Fata segera menerimanya. Seperti biasa guys, Fata ini selalu bersikap tengil dan menggoda Blade. Bahkan Fata membiarkan Devon ikut menyapa Blade. Untuk semakin meyakinkan, Fata meminta percakapan dilanjutkan melalui video call agar Blade bisa melihat langsung keadaan Devon dan tahu lokasi mereka. Namun Fata sengaja nggak memperpanjang percakapan. Fata hanya ingin memastikan Blade semakin termotivasi untuk melanjutkan misi membawa Devon pulang, meskipun harus mengikuti apapun kemauannya. Nah, kali ini Fata menuntut agar Blade menemuinya bukan sebagai sosok eksekutor, melainkan sebagai diri Blade yang sebenarnya. Permintaan itu terdengar sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam bagi Blade. Sudah terlalu lama Blade bersembunyi di balik citra gadis bengis tanpa hati.
Di momen ini Devon melirik Fata dengan rasa heran yang cukup besar. Devon menangkap kesan bahwa Fata sedang tertarik pada Blade, tapi Devon memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena Devon sedang berusaha mencari alasan yang tepat agar Fata mengizinkannya datang ke teras kafe. Dengan sangat santai ya, di sini guys, Devon berargumentasi berdasarkan pengalamannya bahwa kelompok Casarius sering mengintai di sekitar sana, namun gak ada satupun yang berani masuk ke area tersebut. Devon berusaha meyakinkan Fata bahwa ia gak akan kabur dan tidak akan ada yang berani membawanya pergi dari sana. Sesaat ya, Fata dibuat tertegun dengan sikap Devon yang begitu terbuka dalam memberikan informasi tanpa perlu diinterogasi. Devon justru bernyanyi sendiri membeberkan detail yang seharusnya menjadi rahasia internal Casarius. Namun Fata masih ragu nih dan belum berani mengajak Devon. Ya, semakinlah Devon merengek dengan kencang hingga Tante Amanda langsung mengajak bicara empat mata dengan Fata untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Bersamaan Zara menelpon Fata nih dengan nada peringatan. Zara meminta agar Devon gak dibawa lagi ke kantor karena kecurigaan Ken sudah mulai menajam. Terjepit di antara rengekan Devon yang gak kunjung henti dan situasi darurat dari Zara, akhirnya Fata gak punya pilihan lain. Mau gak mau, keinginan Devon untuk bebas ke teras kafe pun akhirnya dikabulkan. Beralih ke teras kafe, sore itu meja Slay Queen sedang dikelilingin oleh anggota Buzzer Beat dan Boom. Perhatian mereka seketika teralihkan saat melihat Fata dan Devon melangkah masuk. Suasana sempat menjadi sunyi karena mereka bertanya-tanya mengapa Fata membawa temannya lagi. Sementara di arah lain masing-masing ya, Giselle dan William menunjukkan reaksi waspada. Mereka khawatir keberadaan Devon justru akan membawa masalah bagi mereka semua. Namun ketegangan itu pecah saat Devon dengan polosnya berteriak memanggil Vicky. Meskipun yang lain udah mengenal Devon, hanya Vicky yang menyambutnya dengan sukacita luar biasa. Pertemuan itu berubah menjadi pemandangan unik saat keduanya berlari dan menari berputar-putar layaknya anak kecil yang gak bertemu puluhan tahun. Padahal mereka rutin melakukan video call. Di sini Fata hanya bisa bengong ya melihat tingkah ajaib keduanya. Sementara Jolina sangat bahagia melihat sahabatnya bisa seceria itu di tengah beban hidup yang berat. Setelah kehebohan tarian itu usai, Fata meminta waktu nih bicara berdua aja dengan Vicky untuk membahas hal yang sangat penting. Belakangan ini ya guys, karakter Fata memang terkesan sering menggoda demi memuluskan urusannya. Terutama karena menjaga Devon bukanlah tugas yang mudah setelah Rama menolak tanggung jawab tersebut. Sebagai putra tunggal dari keluarga sangat kaya, Fata terbiasa menyelesaikan masalah apapun dengan uang. Jadi Fata siap membayar Vicky berapapun asalkan bersedia mengawasi Devon dengan ketat. Namun nih, meskipun Vicky memiliki obsesi lucu-lucuan untuk menjadi orang ketiga dalam hubungan Fatzar, Fata dan Zara, Vicky nggak ingin merusak ketulusannya dengan nominal uang. Vicky menolak membahas kebayaran karena memang Vicky setulus hati menyukai Devon. Bagi Vicky, menjaga Devon bukanlah sebuah beban, melainkan kesempatan berharga. Untuk pertama kalinya dalam hidup Vicky, menemukan sosok pria yang sangat nyambung dengannya dan mampu membuatnya tertawa bahagia tanpa henti. Beralih ke Blade yang setelah mempersiapkan diri akhirnya menghubungin Fata mengirimkan lokasi pertemuan mereka. Nah, di titik ini rasa penasaran Fata berada di puncaknya. Fata bertanya-tanya ya akan seperti apa sosok asli seorang Blade jika melepaskan identitas sebagai eksekutor yang dingin. Penantian Fata nggak sia-sia ya. Blade muncul dengan gaya yang benar-benar berbeda. Alih-alih mengendarai motor besarnya, Blade turun dari mobil mengenakan sepatu kets putih, celana pendek dan blus putih yang memperlihatkan tanda lahir berupa tahi lalat cukup besar di lengan kirinya. Rambut panjangnya terurai indah dengan riasan wajah tipis yang sederhana, mengubahnya menjadi sosok gadis yang sangat manis, cantik dan imut bahkan saat ia sedang menunjukkan wajah cemberut. Melihat perubahan tersebut, Fata spontan melongo dan terperangat takjub. Penampilan baru Blade seolah menghapus kesan garang yang selama ini melekat. Hal ini memicu pertanyaan besar. Apakah Fata masih berada dalam mode menjalankan misi sepenuhnya, ataukah ada sebagian kecil hatinya yang mulai bergejolak karena pesona Haruna? Meskipun kita tahu banget ya guys betapa besarnya cinta Fata pada Sisi alias Zara, namun sikap Fata dalam adegan ini menimbulkan spekulasi. Mungkin sebagian besar dari penonton bahkan mulai berharap agar karakter Fata benar-benar jatuh hati kepada Blade sebagai bentuk dinamika baru dalam cerita.
Harapan sebagian dari penonton agar Fatah berpaling ke Blade didasari oleh rasa nggak rela terkait masa silam. Banyak yang belum lupa loh bahwa dulu Fatah masih berstatus pacarnya Akila saat Fatah mulai tertarik dan memberikan perhatian lebih pada Zara. Di mata para netizen, Zara dianggap sebagai pihak ketiga yang perlu merasakan kepedihan yang pernah dialami Akila, yaitu rasa cemburu dan sakitnya ditinggalkan. Namun ya, jika penulis menuruti keinginan kita, perlu diingat guys bahwa karakter Zara telah dibangun sebagai sosok yang sangat dewasa dalam memaknai cinta. Terlebih lagi, konstelasi hati di cerita ini semakin rumit ya dengan kehadiran Ken yang sudah sangat mencintai Zara, serta Exal yang secara resmi telah dijodohkan dengan Rose. Oke ya, kembali ke alur. Fatah langsung menghujanin Blade dengan pujian. Berulang kali Fatah menyatakan kekagumannya pada penampilan Blade yang menurutnya sangat menggemaskan. Meskipun ucapan Fatah terdengar seperti godaan semata, namun sesuai dengan misi, mereka harus membuat Blade kembali menjadi sosok Haruna. Sementara Blade merasa agak kesel ya dengan responnya Fatah. Secara alami seorang gadis akan merasa malu saat penampilannya dikomentari. Namun rasa malu Blade enggak ditunjukkan dengan tersibu, melainkan dengan amarah yang harus ditahan sekuat tenaga. Blade sadar jika ia memilih pergi, maka misinya untuk membawa pulang Devon akan gagal total. Sayangnya Blade enggak menyadari bahwa situasi kini telah berbalik. Bukan hanya Devon yang enggan pulang, namun dirinya pun terancam berpindah keberpihakan akibat strategi matang yang telah disiapkan Fatah. Fatah tampil sangat percaya diri justru ya karena telah mendapatkan kepercayaan dari Zara tentang perasaannya. Apalagi setelah mendengar kepasrahan dari Harry yang siap menerima risiko jika nantinya Haruna harus mengalami patah hati demi melepaskan identitas Blade. Maka secara sepihak Fatah mengganti nama panggilan Blade menjadi Liliana. Momen ini membuat Blade tertegun kaget, sementara kita dibuat baper oleh sikap buayanya Fatah yang terasa begitu natural. Dan mayoritas penonton beralih mendukung hubungan Fatah dan Blade karena chemistry mereka yang dianggap sangat lucu. Muncul ya pertanyaan besar yang menggantung, apakah nama Liliana memiliki makna mendalam yang tersembunyi dalam masa lalu Haruna, ataukah itu murni ide spontan Fatah untuk menciptakan ikatan spesial yang akan meruntuhkan benteng emosional Blade aja?